Sejak awal Aditya sudah merasa rumah tangganya dengan Rianti penuh keganjilan. Tekanan bisnis yang nyaris membuat perusahaannya bangkrut, ditambah ulah Sandra yang tak pernah berhenti membuat keributan, membuat pikirannya semakin kacau. Namun kali ini, kabar yang dibawa Kayla ke kantornya benar-benar membuat hatinya terguncang. Dengan wajah serius, Kayla menceritakan segala perlakuan buruk Sandra. Ia tidak hanya menyinggung soal dirinya yang sering diperlakukan tidak adil, tetapi juga bagaimana Mutiara selalu dijadikan sasaran amarah Sandra. Kayla akhirnya tak tahan lagi ketika mengetahui bahwa Sandra berani mencuri benda-benda berharga milik Mutiara. Menurutnya, hal itu sudah kelewatan. Kayla menjelaskan bahwa Sandra menemukan sebuah foto lama Widuri bersama seorang pria, namun wajah pria itu sudah rusak dan sulit dikenali. Foto itu kemudian dibakar Sandra agar tidak ada orang lain yang melihatnya. Akan tetapi, selain foto, ada satu benda lagi yang tidak sempat dimusnahkan. Sebuah kalung kerang. Saat mendengar penjelasan Kayla, Aditya terdiam cukup lama. Wajahnya seketika berubah, seolah-olah waktu berhenti sesaat. Nama Widuri yang disebut Kayla saja sudah cukup untuk menghidupkan kembali kenangan masa lalunya, apalagi kini ia tahu benda peninggalan Widuri masih ada di rumah itu. Kalung kerang itu bukan sekadar perhiasan biasa, melainkan simbol cinta dan kenangan antara dirinya dengan Widuri. Hanya Widuri yang memilikinya dan ia ingat jelas kalung itu tidak pernah diberikan kepada orang lain. Pertanyaan demi pertanyaan mulai bermunculan dalam benak Aditya. Dari mana Mutiara bisa mendapatkan kalung itu? Apakah Widuri pernah menitipkannya? Apakah ada hubungan darah atau hubungan khusus yang selama ini tersembunyi? Bagi Aditya, informasi yang disampaikan Kayla adalah potongan puzzle yang selama ini ia cari, sebuah petunjuk penting untuk menguak siapa sebenarnya Mutiara. Perasaan Aditya semakin campur aduk. Ia merasa marah karena Sandra berani merampas benda penting itu, tetapi di sisi lain ia juga penasaran sekaligus curiga. Mutiara yang selama ini hanya dianggap sebagai pembantu sederhana, ternyata menyimpan kaitan dengan masa lalunya. Aditya pun mulai menyusun rencana. Ia bertekad mencari kebenaran dengan caranya sendiri. Dalam pikirannya ada dua orang yang mungkin tahu lebih banyak. Rianti yang selama ini selalu menutup-nutupi sesuatu, dan Nunuk, pembantu lama di rumah itu yang diam-diam sering menyaksikan banyak hal. Aditya sadar rahasia ini semakin dekat untuk terbongkar dan kalung kerang itu adalah kunci utamanya. Setelah mendengar pengakuan Kayla, pikiran Aditya terus dihantui bayangan kalung kerang Widuri. Rasa penasarannya semakin tak terbendung. Ia tahu bahwa hanya dengan menanyakan langsung kepada Mutiara, semua kebingungannya bisa terjawab. Namun, saat itu Mutiara sudah pergi meninggalkan rumah Kenzo karena tak tahan dengan tekanan Sandra. Aditya hanya bisa menunggu, berharap suatu saat Mutiara kembali lagi. Situasi itu memberinya waktu untuk berpikir matang-matang. Di satu sisi, ia sangat ingin segera tahu kebenaran, tetapi di sisi lain, ia juga menyadari bahwa pertanyaan semacam ini tidak bisa dilontarkan sembarangan. Jika benar kalung itu milik Widuri, berarti ada sesuatu yang sangat besar dan menyangkut masa lalunya yang akan ikut terbongkar. Saat akhirnya Mutiara pulang lagi bersama Kenzo, kesempatan itu datang juga. Momen ini menjadi titik krusial. Aditya yang sudah menahan rasa penasaran berhari-hari langsung memperhatikan kalung kerang yang selalu dijaga Mutiara. Ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Tanpa basa-basi, ia menanyakan dari mana Mutiara mendapatkan benda itu dan apa hubungan Mutiara dengan Widuri. Bagi Aditya, jawaban dari pertanyaan itu bisa membuka tabir yang selama ini ia cari.
Jika Mutiara mengatakan bahwa kalung itu pemberian langsung dari Widuri, maka kecurigaannya akan semakin kuat bahwa ada hubungan khusus di antara mereka. Namun, jika Mutiara mengaku bahwa ia hanyalah anak angkat Widuri, misteri itu belum sepenuhnya selesai. Bahkan, Aditya mungkin mulai menduga lebih jauh bahwa Mutiara bukan sekadar anak angkat, melainkan darah dagingnya sendiri meski ia belum tahu kebenaran sebenarnya. Ketegangan pun semakin terasa. Mutiara berada dalam posisi sulit, harus jujur bahwa kalung itu milik ibu angkatnya atau menyembunyikan sebagian fakta demi menjaga ketenangan rumah tangga Aditya. Sementara itu, Aditya menunggu dengan hati berdebar karena jawaban Mutiara bisa menjadi awal dari terbongkarnya rahasia besar masa lalu. Saat Mutiara akhirnya kembali ke rumah bersama Kenzo, pandangan Aditya langsung tertuju pada kalung kerang yang tergantung di leher Mutiara. Hatinya bergetar keras karena kalung itu begitu familiar, bukan sekadar perhiasan, melainkan simbol masa lalu yang penuh kenangan bersama Widuri. Namun di balik rasa penasarannya, Aditya juga diliputi ketakutan. Jika rahasia ini benar-benar terungkap, maka banyak kebohongan masa lalu akan tersingkap sekaligus termasuk rahasia besar yang selama ini mungkin disembunyikan Rianti. Hanya diam di balik rasa tanggung jawab. Kali ini ia benar-benar ingin menunjukkan bahwa ia rela berkorban demi Mutiara, bukan hanya sebagai pelindung, tetapi juga sebagai seseorang yang perlahan mulai mencintainya. Setelah pertemuannya dengan Ivan, Mutiara masih dilanda kebingungan besar. Ia sadar banyak orang yang kini ingin menariknya ke sisi masing-masing. Ivan dengan masa lalu yang penuh kenangan, dan Kenzo dengan ketulusan yang baru ia rasakan. Namun bagi Mutiara, hubungan dengan Kenzo tetap ia anggap sebatas sahabat dan pelindung. Ia belum menyadari bahwa Kenzo menyimpan perasaan lebih dalam dari itu. Kenzo sendiri semakin sulit menyembunyikan gejolak hatinya setiap kali melihat Mutiara merasa tertekan.